Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Safinatun Najah hari ke-10, yaitu tentang bab mengurus jenazah. Nah, jadi cabang pertama yaitu ada tentang mengurus jenazah. Nah, jadi cara mengurus jenazah itu yang pertama ya dengan memandikannya, mengafani, menyolati dan menguburnya. Nah, kemudian yang pertama itu memandikan. Nah, sedikitnya memandikan itu dengan membasuh dengan air, tapi lebih sempurna apabila dengan membasuh dua kemaluannya, kemudian menggosok-gosok badannya dengan dua daun bidara, kemudian menuangkan air sebanyak 3 kali. Nah, kemudian cara mengafani jenazah. Cara mengafani jenazah itu paling sedikit dengan 1 lapis pakaian baju, tetapi lebih sempurna apabila bagi laki-laki 3 kain dan bagi perempuan yaitu adalah 1 baju, 1 kerudung, 1 sarung dan 2 kain. Nah, kemudian rukun-rukun sholat jenazah. Rukun-rukun sholat jenazah yaitu ada 4. Yang pertama itu niat. Nah, niat sholat jenazah yaitu adalah usolli ala hada mayitin arba takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Kifayati itu mana bukunya mana, nggak ada. Fardu kifayatin fardu lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk melaksanakan sholat jenazah yaitu ada 4 takbir. Takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir. Kemudian yang ketiga itu takbir yang ketiga mengucapkan doa, contohnya seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu nuzulahu, ya pokoknya seterusnya. Kemudian dan yang takbir keempat mengucapkan doa dan kemudian terakhir salam. Nah, jadi di dalam salat jenazah ini tidak ada ruku ataupun sujud seperti doa-doa seperti salat biasanya. Nah, kemudian cara-cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah yaitu minimal kuburannya itu adalah dengan 1 galian, yaitu bisa menutupi bau jenazah dan menutupinya dari binatang buas. Nah, tapi lebih sempurna apabila dalamnya kuburan itu adalah apabila ada seorang masuk berdiri kemudian dia mengangkatkan tangannya, nah berarti segininya. Paling sempurna itu segininya. Nah, kemudian rukun diperbolehkannya untuk menggali kuburan. Jadi diperbolehkannya untuk menggali kuburannya itu ada 4 syarat. Yang pertama itu apabila dia ingin dimandikan. Apabila jenazahnya itu ingin dimandikan karena tapi apabila tubuhnya itu masih utuh. Kemudian apabila ingin dihadapkan ke kiblat. Jadi mungkin asalnya itu kayak menghadap tidak ke kiblat, kemudian baru ingat yang kuburnya itu belum menghadap kiblat, kemudian digali lagi sampai menghadap ke kiblat. Kemudian mengambil harta yang tertimbun oleh tanah, ya. Jadi misalnya ketika ada seorang kubur, kemudian kunci motornya jatuh ke kubur, nah itu tidak apa-apa digali sampai kunci motornya ketemu. Kemudian mengambil bayi yang berada dalam kandungannya. Kemudian yang terakhir itu diperbolehkannya meminta bantuan. Nah, jadi untuk capaian terakhir kita memasuki bab tentang wudu. Nah, diperbolehkannya meminta bantuan ketika wudu itu ada 4 hukumnya. Yang pertama mubah, khilaful aula, makruh dan wajib. Nah, yang mubah ini contohnya itu seperti ada gelas, ada gayung, misalnya ada gayung nah, kemudian ada orangnya di sini, kemudian meminta tolong untuk menggeserkan. Nah, itu meminta tolong untuk menggeserkan air itu hukumnya mubah, diperbolehkan. Apabila khilaful aula yaitu adalah contohnya itu seperti contohnya itu seperti apabila ketika ingin wudhu kemudian memakai gayung meminta di kayak gini kan
kan. Nah itu hukumnya khilaful aula. Itu sifatnya. Kemudian yang ketiga itu ada makruh. Nah, jadi yang makruh ini apabila misalnya itu ada seseorang meminta tolong kepada temannya ketika wudhu, minta tolong untuk mengusapkan anggota-anggota badannya. Misalnya ketika dia ingin membasuh muka, dia meminta tolong kepada anggota temannya untuk membasuh muka. Ketika membasuh tangan, dia minta tolong temannya basuhin tangannya. Dan yang terakhir itu hukumnya wajib untuk membantu orang sakit ketika membantu wudhu ketika orang itu sakit. Nah jadi ya sampai ketahui apabila sakit maka kita harus membantunya karena dia sakit. Tapi apabila dia tidak bisa wudhu maka diperbolehkannya tayamum. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.